ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kiai Ashari, pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo Pati, sedang berceramah agama. Selayaknya seorang kiai, dia tentu membacakan Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab fikih. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik, laksanakan sholat, banyak berzikir, banyak bersolawat, jangan berbuat maksiat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan merugikan orang lain. Tetaplah berbuat kebajikan terhadap siapapun. Seorang kiai seruannya begitu, selalu begitu. Mengajak orang bertauhid, menjauhi maksiat, melaksanakan perintah Allah dengan baik. Nah, akhirnya gak iso ndongakno kula jeneng. Nah, makanya pun kudu dimulai kula jenengan dadi soleh solehah, mengke tukul anak sing soleh solehah, sehingga dalu puning. Kiai yang satu ini ternyata seorang predator seks. Dia mencabuli 50 lebih santri-santri perempuan di ponpesnya dia. Gelombang reaksi warga desa Telogosari Pati, Jawa Tengah ini terjadi Sabtu lalu. Rumah Kiai yang menjadi tersangka pencabulan puluhan santriwati jadi sasaran emosi. Sikap diam polisi juga menyulut kemarahan massa. Tapi kini, setelah berhari-hari berlalu, Kiai AS yang telah berstatus tersangka juga tak kunjung diketahui keberadaannya. Sementara pondok pesantren Ndolo Kusumo kondisinya sunyi senyap. Gerbang pesantren yang sebelumnya dihuni 252 santri itu tertutup rapat. Tidak ada aktivitas belajar mengajar di areal pondok. Untuk tersangka sudah lama tidak ada di sekitar pesantren ini. Kabarnya emang kabur. Status tersangka telah ditetapkan sejak 28 April lalu. Namun hingga kini, tersangka predator seksual itu tak kunjung mendekam di balik jeruji. Kita periksa sebagai tersangka terlebih dulu. Karena selama ini, dari beberapa panggilan yang bersangkutan tidak pernah mangkir dan selalu hadir. Kecaman keras terus mengalir deras. Warga mendesak aparat tidak tebang pilih hanya karena status sosial tersangka sebagai seorang kiai atau tokoh agama. Warga meminta keadilan ditegakkan tanpa syarat. Ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Namun di perjalanannya si pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob Mabes Polri melakukan upaya penangkapan, dilakukan di Wonogiri, tepatnya di Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jadi itu memang sama saya. Sengdi. Kiai mana kamu? Betul Kiai. Kompet apa? Terima kasih. Tangkap apa? Enggak semua. Hah? Oh, katanya betah bulan. Oke. Katanya oke. Loh, clear. Salah satu santriwati bersaksi di podcastnya Denny Sumargo. Ini kesaksiannya. Kalau biasanya ngabarin disuruh batur itu kayak aku nggak mau gitu kan Pak. Terus teman saya yang disuruh. Oh, kalau kamu nggak mau nanti temenmu, nanti dia nggak mau nanti si ini gitu. Itu kan satu kamar jadi kan tahu. Terus kayak ngedumel satu sama lain. Ini aku sing dikon gitu. Oh. Jadi sama-sama tahu.
Dan itu semuanya urusannya sama tarikot itu, kayak keilmuan ini gitu ya. Dan kalau tidak menuruti dipukul, tanya. Oh, ada pukulan. Iya. Karena itu keras. Berapa tahun, berapa kali biar jujur dia diceritakan nanti kan 3 tahun berapa kali, 1 minggu berapa kali, yang lain berapa kali. Di sana itu menurutnya kalau tidak benar ya langsung Sikat, Dipukul. disikat lang. Dipukul sama siapa? Ya oknum itu tadi. Oh, si oknum tadi. Masih mau bertanya nih, katanya cara dia membujuk ini anak-anak gadis di bawah umur, benar nggak dia apa dibilang banyak penyakit apa? Jadi waktu awal dia merayu mereka dengan bilang bahwa hal ini bisa melunturkan semua penyakit yang ada di dalam badan kamu. Ya itu dengan berhubungan seperti itu, Pak. Menghilangkan semua penyakit hati, penyakit segala-gala dan yang ada di dalam tubuh dia. Lalu kalau misalnya mereka menolak, itu biasanya juga sesekali dilakukan kekerasan dengan memukul kepala. Betul ya? Jadi seperti itu. Dan kalau menolak diganti lagi dengan santri lain dan seperti itu terus bergilir selama bertahun-tahun. Jadi dianggap hubungan intim dan pelecehan itu merupakan obat mujarab gitu ya, membersihkan diri. Kalau menolak dipentuk kepalanya. Kemudian pasal yang disangkakan dari dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang pertama adalah pasal 76 huruf E junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Yang kedua, pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Yang ketiga, pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana maksimal 12 tahun.